Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita semua kembali dikaruniai kesempatan untuk menunaikan satu ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah dalam bentuk thalabul ilm atau menuntut ilmu. Dalam kesempatan kali ini kita insyaallah akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Adabu Thalibil Ilm atau adab penuntut ilmu yang disusun, yang ditulis oleh Syekh Dr. Al-Qasim hafizahullah ta'ala, salah seorang imam dan khatib di Masjid Nabawi di kota Madinah, ala sahibiha afdhalus salati wa atammut taslim. Kita memasuki pembahasan yang akan menjelaskan kepada kita tentang pentingnya seorang muslim dan seorang penuntut ilmu secara khusus untuk memiliki dan memilih pertemanan yang baik, pertemanan yang saleh. Ya, di sini beliau memberi judul dengan mengatakan as-suhbatu as-salihah, pertemanan atau persahabatan yang saleh. Bagi kita sebagai seorang muslim, pertemanan itu adalah satu bentuk amal saleh, satu bentuk jalan yang sangat membantu kita untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sembarangan memilih teman, tidak sembarangan memilih sahabat. Beliau bergaul dengan banyak orang. Beliau bertemu, beliau berinteraksi dengan berbagai macam manusia, berbagai macam tipe manusia, mulai dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir, sampai kepada orang-orang soleh atau orang-orang beriman. Ya, beliau tetap berinteraksi dengan orang-orang musyrik Quraisy, ya, dan juga orang-orang kafir lainnya. Tetapi untuk urusan pertemanan dan persahabatan, maka Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan pada kita untuk memastikan bahwa persahabatan dan pertemanan itu betul-betul kita pilih, ya, dari orang-orang soleh yang bisa menguatkan dan mendukung usaha kita untuk menjadi lebih soleh. Ya. Karena itu Nabi SAW memilih sahabat-sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, memilih sahabat seperti Uthman, seperti Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, dan nama-nama orang soleh lainnya. Nah, ini pelajaran bagi kita semua bahwa pertemanan dan persahabatan itu harus betul-betul kita sangat selektif dalam melakukannya, karena pertemanan itu akan mempengaruhi cara pandang kita, akan mempengaruhi sikap-sikap hidup kita, akan mempengaruhi prinsip-prinsip hidup kita,
bahkan lebih dari itu akan mempengaruhi agama kita, akan mempengaruhi keistiqomahan kita. Karena itu di sini pesan pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Qasim hafizahullah, beliau mengatakan min asbabits tsabati 'alal iman as-suhbatu as-salihah. Salah satu sebab, salah satu faktor yang dapat menguatkan keteguhan kita di atas iman adalah as-suhbatus salihah, adalah pertemanan persahabatan yang saleh. Pertemanan persahabatan dengan orang-orang saleh. Wahia fi zamanil fitani alzam. Dan pertemanan yang saleh, persahabatan yang saleh ini, persahabatan dengan orang-orang saleh ini ya, lebih wajib lagi hukumnya, lebih harus lagi untuk dilakukan, terutama di zaman fitnah. Ya, seperti zaman kita pada hari-hari ini di mana banyak fitnah, baik fitnah yang berkaitan dengan syahwat, ya, fitnah syahwat, wanita, harta, dunia dan lain sebagainya, maupun fitnah yang sifatnya syubhat, sifatnya pemikiran yang bisa menyebabkan kita tersesat jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan kita salah dan sesat memilih akidah, memilih jalan hidup, jalan keyakinan. Nah, karena itu di sini peran as-suhbah as-salihah, peran pertemanan yang saleh itu sangat besar, ya, perannya sangat urgen, perannya bagi kita semua. Nah, la siyama, kata beliau, la siyama as-suhbatu al-jaddatu fi talabil ilm. Ya, apalagi kalau urusannya berkaitan dengan menuntut ilmu. Jadi untuk urusan keimanan, keislaman kita secara umum saja, kita membutuhkan, ya, sangat membutuhkan pertemanan yang salihah itu, pertemanan yang baik itu, komunitas yang baik itu, yang saleh itu, untuk mendukung usaha kita menguatkan keimanan agar tidak mudah tergoda dalam berbagai bentuk fitnah, baik yang bersifat syubhat, pemikiran, maupun yang bersifat syahwat, hawa nafsu. Nah, apalagi kalau berbicara tentang menuntut ilmu. Jadi ini adalah satu amalan yang lebih spesifik, ya, dari menjaga keimanan. Jadi untuk bersungguh-sungguh serius dalam menuntut ilmu, nah kita lebih, ya, butuh lagi untuk menyeleksi pertemanan yang bisa menjaga konsistensi dan keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu, sehingga kita jangan memilih teman, sahabat yang justru mengurangi motivasi, mengurangi semangat kita, melemahkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Nah, itu Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung pada agama temannya, agama sahabatnya. Maksudnya keberagamaan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh pertemanannya. Makanya tidak heran kalau misalnya anak-anak pesantren yang lulus pesantren misalnya, itu kemudian bisa berubah, ya, bisa berubah dan betul-betul kehilangan warna kesantriannya disebabkan oleh pergaulannya sesudah itu, ya, pergaulan dalam teman kuliah. Makanya tidak jarang seorang santri kemudian berubah menjadi orang yang berpikiran sesat, ya, berpikiran liberal misalnya, atau feminis, menjadi feminis misalnya. Tidak jarang juga
santri yang kemudian mengikuti syahwatnya kemudian berubah menjadi manusia pemuja syahwat. Manusia pemuja syahwat, pemuja nafsu. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh pertemanannya. Maka ini Nabi SAW sudah ingatkan, almar'u ala dini khalilihi, bahwa seseorang itu sangat bergantung kepada bagaimana agama sahabatnya, bagaimana agama temannya. Karena itu Nabi ingatkan, falyanzur ahadukum man yukhalil. Dan itu hendaklah setiap orang dari kalian memperhatikan, mencermati siapa orang yang akan dijadikan sebagai teman, siapa orang yang akan dia jadikan sebagai sahabat. Kenapa? Karena itu artinya kita sedang memilih orang yang akan memberi pengaruh kepada agama kita. Kalau kita ingin agama kita baik, maka pilihlah teman yang juga soleh. Ya, kalau kita ingin agama kita baik, maka hindarilah teman-teman, sahabat-sahabat yang akan mempengaruhi keimanan, ketaatan, keistiqomahan kita dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan yang kedua, kata beliau, la ghina li ahadin an suhbatin salihah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa merasa cukup untuk tidak memiliki pertemanan, persahabatan yang saleh. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak butuh dengan sahabat yang soleh. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun dalam perjuangannya, dalam dakwahnya, beliau tidak menjalani perjuangan dakwah itu seorang diri. Para nabi yang lain juga seperti itu. Mereka tidak mungkin menjalani perjalanan dan perjuangan dakwah mereka seorang diri. Karena itu Nabi Isa alaihissalam misalnya memiliki sejumlah sahabat, sejumlah murid yang dikenal sebagai Hawariyun. Dan Nabi kita Muhammad SAW memiliki murid-murid yang kita kenal sebagai as-sahabah atau ashabun Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW. Karena itu di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana perjalanan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat mulianya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idh yaqul, ingatlah ketika ia, Muhammad, mengatakan kepada siapa? Li sahibihi, kepada sahabatnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata sahib yang berarti sahabat, teman dekat. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena itu ayat ini juga menjadi bantahan paling telak terhadap pemikiran dan akidah orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkafirkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana mungkin kita mengkafirkan seorang sahabat, seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang digambarkan, diceritakan kisah indahnya dalam hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat ini. Jadi poin utamanya adalah bahwa di sini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana Nabi SAW memiliki seorang sahabat. Ini menunjukkan bahwa bahkan Nabi SAW pun
butuh pertemanan, butuh persahabatan, butuh sahabat-sahabat yang saleh. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Maka ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa tidak mungkin kita menjauh dan hidup sendiri tanpa adanya persahabatan atau pertemanan dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena manusia semulia, sehebat Nabi kita Muhammad SAW pun membutuhkan seorang sahabat, membutuhkan bahkan bukan hanya seorang, tapi beliau memiliki begitu banyak sahabat yang membersamai perjuangan beliau menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya pesan yang ketiga terkait persahabatan yang saleh ini, kata beliau, al-jalisus salihu yanfa'uka fi jami'i ahwalik. Teman yang saleh, sahabat yang saleh, itu akan mendatangkan manfaat untukmu di semua situasi dan kondisimu. Jadi teman yang baik, teman yang saleh, itu akan membawa manfaat untuk kita dalam seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari urusan-urusan keduniaan sampai urusan-urusan keakhiratan. Jadi teman-teman yang soleh, sahabat-sahabat yang soleh, ya, bukan hanya berguna untuk mengingatkan kita tentang akhirat, tetapi juga mereka insya Allah akan berguna untuk kita dalam urusan-urusan keduniaan kita. Ya, saya kira Anda punya pengalaman tentang itu. Mungkin pada saat kuliah, ketika Anda membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan satu tugas atau apapun itu terkait perkuliahan Anda, maka kehadiran seorang sahabat yang saleh itu sangat membantu. Dalam urusan bisnis juga seperti itu. Nah, intinya, kata beliau, seorang teman yang baik, seorang teman yang saleh itu akan memberi manfaat kepada kita dalam semua situasi, kondisi, dan keadaan kita. Karena itu, kata beliau, liza syabbahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihamilil misk alladhi tantafi'u bira'ihatil misk alladhi ma'ah. Karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan teman yang saleh itu seperti pembawa atau penjual minyak kasturi, ya, minyak wangi yang engkau akan mendapatkan manfaat setidak-tidaknya dari semerbak wangi minyak kasturi yang dia bawa, atau tashtari minhu al-misk, atau engkau mendapatkan manfaat dengan membeli minyak kasturi itu. Jadi dalam kondisi paling minimal Anda bahkan tidak membeli minyak kasturi itu, paling tidak Anda menikmati semerbak wangi minyak kasturi itu. Ya, itu menunjukkan bahwa seperti itulah teman yang soleh, bahwa setidak-tidaknya kita merasakan semerbak wangi kesolehannya, mendapatkan manfaat dari kesolehan yang dia miliki. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau adalah hadis Nabi SAW yang mengatakan, mathalul jalisis salihi wassu kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang saleh dan teman yang buruk
itu adalah seperti perumpamaan seorang penjual minyak kasturi dan seorang tukang pandai besi, ya, nafikhi al-kir. Itu maksudnya adalah pandai besi. Jadi nafikh itu adalah peniup, ya, al-kir itu adalah semacam kulit yang kasar yang biasa digunakan sebagai alat tiup oleh seorang tukang pandai besi untuk memanaskan api, memanaskan bara yang dia gunakan untuk mengolah besi, ya, mengolah besi atau logam. Jadi perumpamaan teman yang soleh dan teman yang buruk itu adalah seperti pembawa atau penjual minyak kasturi dan tukang pandai besi. Fahamilul misk imma ayyuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Jadi kata Nabi SAW, seorang penjual minyak kasturi itu ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan Anda berinteraksi dengan dia. Kemungkinan pertama, imma ayyuhtiyak. Ya, mungkin dia akan menghadiahimu, memberikanmu minyak kasturi itu. Kemungkinan kedua, wa imma an tabta'a minhu. Mungkin engkau akan membeli minyak kasturi itu dari dia. Kemudian yang ketiga, dan ini kemungkinan yang paling minim, atau ya kemungkinan yang paling rendah levelnya adalah apa? Wa imma an tajida minhu rihan tayyiban. Kalaupun dia tidak menghadiahi, kalaupun Anda tidak membeli dari dia, sekurang-kurangnya Anda bisa menikmati aroma wangi kasturi itu dari si penjual minyak kasturi itu. Dan itulah teman yang baik, itulah contoh persahabatan yang baik. Nah, sedangkan kata Nabi SAW, wa nafikhul kir, sedangkan tukang pandai besi, ya, kalau Anda berteman dengan pandai besi, ini tidak bermaksud merendahkan profesi ini, tapi ini adalah permisalan dari Nabi SAW. Kalau Anda berteman dengan pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabak. Kemungkinannya ada dua. Satu, mungkin percikan bara api yang keluar dari tempat kerjanya itu akan membakar pakaianmu. Dan yang kedua, wa imma an tajida rihan khabitha. Kalaupun tidak membakar pakaianmu, maka engkau akan mencium atau mendapati aroma bau yang kurang sedap, yang tidak menyenangkan, ya, bau hasil bakaran logam. Jadi apapun dari dua kemungkinan ini, kedua-duanya adalah pilihan yang kurang baik, pilihan yang buruk. Berbeda dengan penjual minyak wangi, semua kemungkinannya adalah kemungkinan yang baik. Mendapat hadiah, atau kita membeli dari dia, atau kita mencium aroma yang wangi, ya, semerbak yang wangi. Tapi kalau tukang pandai besi, dua-dua kemungkinannya adalah buruk. Nah, itulah permisalan persahabatan yang soleh, dimana persahabatan yang soleh insya Allah akan selalu mendatangkan manfaat, akan selalu mendatangkan kebaikan untuk kita. Nah, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan masih melanjutkan pembahasan yang sangat penting ini dalam pertemuan yang akan datang, dalam majelis yang akan datang. Kita masih akan lanjutkan pembahasan pesan-pesan yang terkait tentang pentingnya memilih persahabatan yang soleh bagi seorang penuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.